Halo semuanya, kembali lagi di Rekta Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini temanya adalah menurut kalian final form apa yang waktu debutnya itu kurang tepat? Dan menurut gua pribadi, final form yang debutnya kurang itu adalah Kiva Emperor dari series Kamen Rider Kiva. Kenapa gua bilang kurang tepat? Karena kemunculannya itu terlalu cepat. Kiva Emperor debut di episode 24 dan musuh yang dihadapi cuman seingat gua ya Fangayer biasa. Bahkan gua nggak inget begitu detail karena ya kurang berkesan aja gitu debutnya. Alasan kenapa Kiva Emperor bisa debut ya cuma karena si Tatsulot itu dia bangkit. Tatsulot tuh ini nih yang di tangannya ini loh, yang kayak bentuk naga mini gitu. Jadi ya kesan epic dari final formnya itu kurang keluar ya, walaupun kalau dilihat dari bentuk ini keren banget cuy. Oke, itu dia jawaban dari gua dan sekarang waktunya kita bacain jawaban dari kalian. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jawaban dari kalian ya. Yang pertama ini ada dari Dazzler 133. Debut final form yang kurang bahkan tidak tepat menurut saya adalah Hyper Kabuto. Karena Hyper Kabuto debut di episode 34 yang dimana musuh-musuhnya hanyalah Worm atau Native kalau nggak salah, yang dimana Worm atau Native tersebut malahan bisa dilawan dengan form dasarnya saja. Jadi menurut saya, debutnya itu di episode 42 yang lawannya adalah Dark Kabuto. Oke, jadi menurut si Dazzler ini, debut dari Hyper Kabuto itu kurang ya, karena ya lagi-lagi musuh yang dilawan itu belum seharusnya lah dilawan sama Final Form. Tapi kalau berdasarkan cerita kan, kenapa si Tendo dapat Hyper Kabuto? Karena buat nyelamatin Kagami kan, si Kagami itu sempat mati. Makanya si Tendo harus pakai Hyper Kabuto buat kembali ke masa lalu. Seingat gue sih gitu ya. Tapi memang bener sih harusnya debutnya itu mungkin lebih cocok kalau ngelawan Dakabuto. Dimana awalnya itu Kabuto versus Dakabuto, dimana Dakabuto yang lebih unggul. Pada akhirnya Kabuto harus mengakses Hyper Kabuto. Seharusnya itu bisa jadi lebih baik kali ya. Oke, terima kasih Dazzler 133. Oke, yang kedua dan ketiga ini orangnya sama ya, Iqbal Muhammad. Kita baca yang pertama dulu. Final form yang debut di waktu yang tidak tepat, form Kamen Rider Gaim Kiwami saat melawan Overlord Demushu sebelum kemunculan Lord Baron. Kalau ini sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih emang udah tepat banget ya buat lawan Overlord, karena pada saat itu nggak ada satupun yang bisa ngelawan Overlord. Jadi makanya si Gaim dia harus dapetin kekuatan yang lebih, yaitu ya Gaim Kiwami. Terus coba yang kedua, final form yang debut di waktu yang tidak tepat, form Kamen Rider Cross Saber yang debut saat melawan Kamen Rider Solomon sebelum kemunculan Kamen Rider Storius. Untuk Kamen Rider Cross Saber ini gue rada-rada bingung juga ya antara tepat dan tidak tepat. Tepatnya adalah menurut cerita ya, menurut porsi cerita, dimana semua Seiken berkumpul terus kayak ke langit gitu, akhirnya menciptakan Cross Saber. Tapi kurang tepatnya ya seperti yang dia bilang, debutnya itu lawan Solomon, karena sehabis Solomon itu masih ada musuh yang lebih kuat lagi. Salah satunya ya Kamen Rider Storius. Oke, terima kasih Iqbal Muhammad buat dua jawabannya. Berikutnya ada dari Fajar Pratama. Final form Kamen Rider yang tidak tepat yaitu Cyclone Joker Extreme, karena lawannya itu Komandan Dopan yang mudah dikalahkan, bukan final bossnya. Ya, gue pun ngerasa sih kalau sebenarnya Cyclone Joker Extreme itu debutnya bisa ditunda agak lama ya, karena yang dia lawan pada saat itu adalah Komandan Dopan yang kucing gitu ya, yang hewan peliharaan lah. Oke, terima kasih Fajar Pratama. Berikutnya ada dari Reri Muhammad. Untuk debut dari final form yang kurang tepat adalah Kamen Rider Grando Zio. Sebenarnya itu pas saat melawan Another Den-O di episode 40. Namun setelahnya agak bagaimana, terutama saat berhadapan dengan Another Zio 2 dan Another Decade dari Sword, sampai efek samping dari Grand Zio muncul di episode 48. Ya, ini sama sih, sama dalam artian
nggak setuju dan setuju juga ya. Kurang setujunya adalah karena Rider Watch Grand Zio itu terbentuk setelah Sogo mengumpulkan semua Rider Watch Heisei ya. Akhirnya itu secara otomatis Grand Zio Rider Watch itu terbentuk. Setuju kalau debutnya itu kurang tepat karena yang dia hadapi adalah Nader Den-O, dimana seharusnya ya bisa dihadapi cuma dengan Kamen Rider Zio Den-O Armor. Kalau nggak pakai Den-O Armor ya pakai Decade Den-O Armor, itu udah jauh lebih cukup sih buat ngelawan Nader Den-O sebenarnya. Oke, terima kasih dari Muhammad. Dan yang terakhir ada dari James Ezra. Final form Kamen Rider yang tidak tepat debutnya adalah Kamen Rider Ghost Mugen Damacy, karena Takeru mendapatkan kekuatan itu ketika melawan Gunmeister Adel. Lupa di episode berapa debutnya, tiba-tiba form itu muncul. Menurutku Adel masih bisa dikalahkan tanpa harus ngeluarin Mugen Damacy dulu, kecuali pas mau menjelang episode akhir baru dikeluarin Mugen Damacy-nya. Sebenarnya udah cocok sih debutnya itu pada saat melawan Adel, karena bisa dibilang Adel itu ya last bossnya. Cuman yang kurang tepatnya adalah cara debut dia, dimana si Takeru kan ibaratnya tuh udah mati ya. Terus teman-temannya itu kayak ngumpulin pecahan ikonnya si Takeru yang ikon ore kalau nggak salah ya. Terus teman-temannya itu kayak teriak-teriak teriak-teriak nyebut nama Takeru gitu ya, gue lupa sih persisnya, tapi itu debut yang paling enggak banget, jujur aja. Kayak udah mati terus dipanggil teman-temannya balik lagi dapat power up. Itu aneh sih, itu paling aneh kalau menurut gue sendiri ya. Oke, itu dia jawaban dari kalian semua ya. Dan untuk tema episode berikutnya adalah kita bakal balik ke seri Super Sentai. Pertanyaannya adalah, kalian lebih suka seri Super Sentai yang kayak gimana? Maksudnya itu adalah mungkin ceritanya ada yang dark, atau yang lebih ke yang fun, atau mungkin lebih ke yang banyak plot twistnya. Nah, kalian itu lebih demen ke seri Super Sentai yang seperti apa? Kalau gue pribadi, gue lebih suka ke Super Sentai yang fun, tapi banyak plot twistnya, banyak twist-twistnya. Alasannya kenapa? Ya alasannya ada di minggu depan. Jadi jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye. Yohohoi.